حق حمده والشكر لله حق شكره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Terima kasih pun para sesepuh, ibu sepuh, para bapak, para ibu, sedaya jamaah pengawasan jihad pagi ingkang satu dan dirahmati rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kita sama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang di dalam hidupnya banyak memuji Allah, maka baginya akan Allah karuniakan maqam mahmuda, derajat yang terpuji. Barang siapa yang di dalam hidupnya banyak memuji Allah, maka Allah akan karuniakan baginya hayatan thayyibah, kehidupan yang terpuji, kehidupan yang baik. Yang kedua, ibu dan bapak sekalian, monggo kita tansah mengakai angin kita bersyukur dengan sangat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah curahkan di dalam hidup kita. Baik nikmat yang kita rasakan secara langsung untuk setiap diri kita, maupun nikmat yang tidak langsung diberikan untuk kita tetapi sesungguhnya juga untuk kita, yaitu nikmat untuk istri, suami, anak kita, kedua orang tua kita, seluruh keluarga kita, tetangga kita, teman-teman sekerja kita, dan bangsa negara kita. Sedaya ingkang kula sebataken menika wau umpami wonten ingkang kirang sekedhik kathah menika wonten pengaruhipun kangge kita. Suami sakit, ibu derek susah mboten? Padahal ibu sehat, istri sakit, suami ikut susah. Kalau istri sakit, suami senang, dia ada masalah. Suami sakit kok istri senang, itu berarti ada masalah. Tonggo gerah, kampungnya ada masalah, bangsa dan negaranya ada masalah, semuanya akan turut kita rasakan. Itu semuanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur. Siapa yang banyak-banyak bersyukur, maka nikmat yang ada akan Allah jaga. Kalau negara kita bersyukur, maka nikmat yang ada di negara kita ini juga akan terjaga. Jadi ada syukur keluarga, ada syukur pribadi. Syukur pribadi mereka berkaitan dengan diri kita langsung. Syukur keluarga berkaitan dengan keluarga kita. Syukurnya kampung berkaitan dengan kampung kita. Syukurnya negara juga berkaitan dengan negara kita. Syukurnya dunia. Nomor kita syukur dunia. Satu putih. Berarti kalau PKL ini. Musik itu menjadi tanda yang belum sengaja. Apa buktinya ada syukur dunia? Buktinya ada syukur dunia. Dunia itu ada organisasinya, ada perkumpulannya. Supaya apa? Supaya negara-negara di seluruh dunia ini bisa saling menghormati, bisa saling menghargai. Tidak boleh ada negara
mendolimi negara lain. Wadine sampun ngaten kakekat setunggal kalih 3 sekawan itu tetap ada yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, seperti kados Yahudi mendolimi negara Palestina, kemudian pemerintahan mendolimi etnis itu suku atau kelompok yang ada di negaranya, seperti kasus di Bangladesh, di Myanmar, di Cina. Menikah ibu dan bapak sekalian, maka kalau kita bersyukur nikmat yang ada akan Allah jaga dan akan Allah tambahkan lagi nikmat-nikmatnya yang lain, karena kita pandai bersyukur, menggunakan nikmatnya untuk rahmatan lil alamin, untuk menjadi kebaikan bagi semesta alam. Dengan tambahnya nikmat, bertambah-tambah kebaikan, keimanan dan ketakwaan, maka Allah tambah lagi nikmat-nikmatnya. Yang ketiga, para bapak, para ibu, sholawat dan salam bertansah kita unjukaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng sedaya keluarganipun, para sahabatipun, lan sedaya umatipun ingkang setia di atas jalan-jalannya hingga akhir zaman nanti. Mugi-mugi kita sedaya ingkang kalebet jamaah setia jihad pagi termasuk di dalamnya. Amin. Ya Allah. Ibu bapak, ahad kliwon menika kita sampun mlebet pada ahad terakhir di bulan Syawal. Ahad kliwon menika kita berada di hari ke-28 bulan Syawal. Benjang tanggal 29 menjadi hari yang terakhir, dan hari Selasa kita sudah memasuki bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah menika termasuk bulan-bulan haji. Maka di bulan Zulqa'dah menika insyaallah jamaah haji dari Indonesia setelah 2 tahun tidak bisa berangkat, mungkin tahun menika sangat sangat beda dengan kuota yang masih terbatas. Menika mulai hari Selasa, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Niku di dalam Al-Quran disebut Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Ibadah haji itu ada pada bulan-bulan yang telah ditetapkan. Bulan Zulqa'dah itu bulan mulai dilaksanakannya perjalanan ibadah haji. Kalau kita tinggal di Mekah, nah nggak perlu ada perjalanan, langsung tekan. Tapi di belahan bumi yang jauh, ada yang berjalan kaki, ada yang naik onta, ada yang naik kapal laut, ada yang naik pesawat. Maka puncak ibadah hajinya menika di bulan Zulhijjah, ditandai dengan penyembelihan hewan kurban. Lajeng masa-masa kepulangan dari menunaikan ibadah haji itu sampai pada bulan Muharram. Terus bulan Zulqa'dah, Zulhijjah,
Zulhijjah dan bulan Muharram niku adalah bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim minha arba'atun hurum. Dalam satu tahun itu ada 4 bulan arba'atun hurum yang aku haramkan, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, lajeng gangsal bulan Muharram dipunleti Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal atau Jumadil Ula, Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani, lajeng kelopaan gangsal bulan bertemu dengan bulan Rajab. Nah, bulan Rajab itu juga bulan yang diharamkan oleh Allah. Nah, pada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah itu Allah berfirman, "Fala tadlimu fihinna." Maka janganlah kamu melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Janganlah kamu melakukan kezaliman. Kezaliman itu perbuatan dosa. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu menjadi peringatan untuk kita semua. Ini pentingnya awak dhewe ngaji sehingga iki Syawal wis tanggal 20 sesuk akhir tanggal 20. Bar iku mlebet bulan Zulqa'dah, bulan yang diharamkan oleh Allah. Hati-hati. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, orang yang melakukan amal-amal di bulan-bulan haram itu semua amal-amalnya balasannya dilipat gandakan. Baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Nah, ini ngantos-ngantos Bapak-bapak Ibu. Di bulan-bulan selain bulan haram, amal baik itu dilipat-lipat gandakan pahala. Ada yang mulai dari 2 itu pahala untuk bapak-bapak, ibu-ibu ngaosipun nggih. Terus saya wonten ingkang ranti seret anggenipun le maos nggih, padahal sampun kathah nunjuk toya kotak anget ning le maos terus seret. Alias bahasa Prancis gerotal-gradul. Nah, itu pahalanya 2. Satu dapat pahala membaca Al-Qur'annya, yang kedua gerotal-gradul itu tetap diberi pahala. Jadi betul ketika alasan, ayo Pak ngaji, ayo ya ngaji. Lah itu orang ngaji, itu gerotal-gradul. Gitu toh. Pahalanya manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Amal-amal kebaikan yang umum itu dibalasi 10 kali lipatnya. Kita sholat berjamaah dibalasi 27 kali keutamaan. Kita bersedekah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamahabbatin ambatat sab'a sanabila fi sumbulatin mi'atu habba. Yang ingat bersedekah itu sedekah serupiah, setunggal rupiah niku badhe tukul setunggal tanaman. Sedekah 1 rupiah akan tumbuh menjadi 1 tumbuhan, 1 tanaman.
Satu tanaman menika mempunyai 7 cabang. Saben-saben 7 cabang menika berbuah 100 rupiah. Pinten niku? Jadi bersedekah 1 rupiah menjadi 1 pohon mempunyai 7 cabang, setiap cabangnya ada buahnya 100 rupiah. 700 kali 5. Coba perniagaan atau perdagangan yang mana yang bisa menghasilkan keuntungan seperti itu? Lekula 1 rupiah, lekadol 700 rupiah. Kecuali hanya perdagangan kepada Allah. Kita kagungan warung, standar di Indonesia mengambil keuntungan itu 10-20%. Dados nek upami lekula niku 700, anginipun nyade itu 700 doso atau 700 kali doso. Itu platform bawah dan atas. Monggo badhe 700 doso, 700 kali doso, 700 gangsal welas. Kalau lebih dari itu, berikut Pak, kalau lebih dari itu ya nggak apa-apa. Ibu-ibu pulang 700 bagi disate 7.000 betul apa-apa. Masalahnya ada yang mau beli apa enggak? Niki perdagangan dengan Allah diberi keuntungan 700 kali lipatnya. Nah, begitu pula dosa-dosa yang dilakukan di bulan haram. Kalau dosa-dosa di bulan-bulan selain bulan haram, wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mislaha. Orang yang melakukan perbuatan dosa satu, perbuatan yang tidak baik satu, maka balasannya mendapat dosa satu juga. Melakukan perbuatan baik satu, pahalanya 10 kali lipatnya. Itu pada bulan-bulan biasa. Tapi di dalam bulan haram, baik itu amal-amal yang baik maupun amal-amal yang buruk, pahalanya semuanya dilipat ganda. Ngatos-ngatos Bapak Ibu, jangan sampai di bulan-bulan haram kita menika malas, berat, ya karena memang setiap ibadah, setiap kebaikan itu mboten nate gratis. Setan itu tidak akan tinggal diam. Niki prinsipipun setan dengan komandannya yang bernama iblis. Jadi iblis itu komandan setan. Iblis itu diberi umur panjang sampai hari kiamat. Selain iblis, setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa manusia, semuanya itu ada umurnya. Tapi yang umurnya panjang itu hanya satu, yaitu iblis. Sampai hari kiamat. Itu tidak akan tinggal diam Bapak-bapak Ibu. Dan terus semakin banyak orang yang tidak baik, semakin berat orang yang baik. Jadi kok sedikit ngangge filsafat ini. Semakin banyak orang yang tidak baik, semakin berat orang yang baik. Kenapa bisa begitu? Karena semakin banyak orang yang tidak baik, setan nggak perlu goda. Gitu. Niku wis usah digodha wis do
Jadi musuh yang ada ini betul satu lawan satu. Musuh kita itu banyak sekali, tapi kita tidak bisa melihat. Nah, jadi semakin banyak orang yang tidak baik, semakin berat orang yang baik. Karena setan tidak akan tinggal diam. Nah, padahal di bulan-bulan haram, kalau kita melakukan amal-amal kebaikan, sebaliknya kita mudah terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sudah pahalanya minim, sekedar dosane lipat. Maka Nabi berdoa, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Wahai Allah, perbaikilah kefahaman ilmu agamaku. Nabi saja ngajari dulu, perbaikilah kefahaman ilmu agamaku. Karena di dalam ilmu agama itu bergantung amal ibadah. Coba Bapak Ibu kalau tidak tahu, oh Zulhijjah itu bulan haram toh. Oh Zulhijjah itu bulan haram toh. Oh bulan haram itu semua amal-amal dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Yang buruk berlipat ganda balasannya, yang baik juga berlipat ganda balasannya. Nah, kita tidak tahu di bulan haram kita malas-malasan, sebaliknya mudah terjerumus melakukan perbuatan dosa. Inilah orang-orang yang muflis, termasuk salah satu orang yang muflis, bukan muflis, tapi muflis. Muflis itu orang yang bangkrut. Jadi di bulan-bulan haram karena dia tidak paham amal yang positif, dosane batasan. Ibu dan bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan singkat ini, beliau ingin menyampaikan beberapa ayat Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama berkaitan dengan salat. Terus nanti yang kedua berkaitan dengan bagaimana diri kita. Terus yang ketiga nanti bagaimana cara kita menjaga. Di bulan Syawal ini, ibu dan bapak sekalian, banyak ayat-ayat yang dibacakan menika surat Ali Imran kata-kataipun ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan dan dari surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, itu semuanya disediakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Bapak Ibu, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersegera. Bersegera untuk apa? Untuk ila magfiratin min rabbikum, menuju ampunan dari Tuhan, wa jannah, dan surga. Nah, makna wasari'u cepat, sari itu cepat atau bersegeralah. Innallaha sari'ul hisab. Allah itu sangat cepat perhitungan. Wasari'u
ila magfiratin min rabbikum. Kita disuruh bercepat-cepat menuju ampunan Allah dan surganya Allah. Kenapa kita disuruh cepat-cepat? Sebab kalau tidak cepat-cepat nanti kita bisa tertinggal. Disuruh cepat-cepat itu cekak-cekak, ojo pelan-pelan, sebab waktunya tidak lama. Nopo maknanipun dari ayat menika? Ayat menika mengabarkan kepada kita, tidak hanya kita disuruh cepat-cepat menuju ampunan Allah dan surga, tapi ayat ini mengabarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita semuanya ini bukan penduduk dunia. Kita semuanya ini adalah penduduk akhirat. Yang mengikuti pengajian di balai desa ini silih berganti orangnya. Dulu ada yang belum ikut, terus hadir jadi ikut. Ada yang dulu ikut, sekarang sudah tidak ada lagi. Karena sudah cukup waktunya di dunia. Jadi perintah wasariku itu mengabarkan kepada kita bahwa kita itu bukan penduduk dunia. Kita itu penduduk akhirat. Dan terus asli pun KTP kita itu KTP akhirat. Agamane nopo KTP akhirat awake dhewe. Nah, itu tergantung ini ibadah kita saat ini di dunia. KTP dunia agamane Islam. Ning mergo nggo hijab. Ramadan yo ora poso, nggih salat yo ora. Niku becik teng akhirat KTP-ne malih. Agamanya tidak Islam. Wong sakit itu pun sampun kadang sing malih, gitu. Menikah, gitu, menikah. Sing putri Muslim, ingkang aku non Muslim. Karena mau menikah, akhirnya ya putra yang laki-laki yang aku masuk Islam pun menikah. Sah menikah. Makanya kok setelah menikah syariat Islam tidak dilaksanakan dengan baik, itu urusan dirinya. Tetapi Bapak, ini untuk mengkiaskan KTP akhirat. Ada juga orang yang menikah niki wau, mlebet Islam untuk menikah setelah punya anak, atau setelah sekian tahun, malih-malih agama ning KTP-nya tidak berubah, malih-malih. Sebab untuk berubah agama itu tidak perlu KTP. Malih-malih semuanya, balik kan non Muslim. Sing Nasrani ya dibaptis mulai. Niku terus pripun Bapak Ibu? Enten mboten sing ngoten niku. Terus kinten-kinten buku catatan nikahe. Lho, niku sah mboten niku? Ya sah nggih. Sah nurut agama. Nek nurut agama mboten sah. Jadi dengan bangganya bawa buku nikah, ke pundi-pundi. Nah,
Jadi yang seperti itu hakikatnya sudah tidak pahala lagi, tetapi itu sudah perbuatan dosa. Sama artinya dengan zina. Zina dengan tenang dan bahagia. Niku ngoten niku. Dados atos-atos Bapak dari. Begitu agamanya malih, KTP-nya masih Islam, di catatan buku nikahnya juga masih Islam, menurut negara sah menjadi suami istri, tetapi menurut agama itu hukumnya sudah zina. Jadi kalau saya ketemu di Kemenang atau ketemu kalian Pak Naib, itu sering saya diskusikan. Coba bagaimana dibuat aturan hukumnya. Sebab panjenengan yang punya kewenangan, panjenengan yang berkuasa. Orang-orang yang pada zina-zina tapi legal sah karena punya buku nikah, itu bisa jadi panjenengan semuanya ikut mendapatkan dosanya. Yang kedua, pejabat-pejabat. Pejabat mulai dari presiden, menteri, gubernur, itu kalau misalnya ada undangan Natal bersama atau undangan itu tidak harus menghadiri langsung, menghadiri ikut mengucapkan selamat. Itu di dalam agama dilarang. Loh, tapi saya sebagai pejabat nggak bisa. Kita sebagai pejabat, kita punya anggota banyak, punya wakil-wakil kita banyak, bisa kita tunjuk. Pak Yohanes, kamu jadi wakil saya ya. Nanti kalau ada undangan untuk saya, Natalan di mana-mana, kamu mewakili saya. Oh, tidak harus saya sendiri. Mungkin sih hari raya Nyepi, mungkin hari raya Gadungan, ada wakil-wakilnya. Terus yang ketiga, ini masalah besar, tetapi dianggap tidak masalah. Menapa? Yang ketiga adalah pemakaman Muslim. Pemakaman Muslim. Ada pemakaman umum, pemakaman umum yang bagus. Pak, kalau di Jogja cari pemakaman Muslim sulit, adanya hanya pemakaman umum. Nah, kalau tidak bisa ada pemakaman Muslim, ya pemakaman umum itu diatur. Blok A, ini mungkin khusus di sing Muslim. Mujure menghadap kiblat semua. Nek agama sanes kan betul diatur mujure. Nah, kebanyakan makam-makam di tempat kita itu nek derek kula derek layar di makam itu iki ono palangi, iki kuburan sing di keduk tinggi sedulur awake dhewe Muslim. Niki teng donya rekoso akhirat nggih. Sedih. Jadi kalau usul ke tempat lurah, tidak mungkin pemakaman Muslim dengan tanah kas desa belum ada jawaban yang pasti. Itu Bapak Ibu 3 hal. Satu, pernikahan. Yang kedua, memberi sambutan. Yang ketiga, pemakaman. Kita kembali ke sawalan. Jadi ayat 133 surat Al-Imran itu memberi kabar kepada kita bahwa kita itu adalah penduduk akhir
maka perhatikan bekal amal yang sudah akan kita bawa menuju akhir. Karena wasani, karena bersegera. Kalau tidak bersegera, selak waktunya habis. Karena nyawa kita ini hanya titipan dari Allah. Nyawa kita ini nyawaku, ngoten nggih. Awak dhewe niku enggak ada nyawaku. Padahal kalau Allah yang mempunyai nyawa ini sudah mengambil, kita nggak bisa gondel. Bahkan tubuh kita ini pun juga bukan tubuhku. Okay. Tubuh kita ini pun juga milik Allah. Kalau tubuh ini tubuhku, maka akan manut kalianku. Tapi tubuh ini milik Allah. Dia tidak manut dengan kita. Kalau nanti kita sudah umur 80, kepingin awal itu terus gagah kayak umur 40, tidak bisa. Waduh, cetikan kuku hilang bawa coba di setor. Kuku ini juga akan tumbuh terus, nggak bisa kita stop. Padahal kukumu apik ya, kuku tak bisa terus misalnya. Sama ini pokean ngaku. Pokean ngaku. Tubuh kita ini bukan milik kita, apalagi nyawa kita. Kalau nyawa itu sudah diambil lagi oleh Allah, maka tubuh kita yang menjadi pejabat, yang dibutuhkan banyak orang, kita semuanya hadir di sini, ya, saling menginspirasi. Itu karena masih ada nyawanya. Kalau nyawa ini sudah diambil, sehebat apapun kita, tubuh ini sudah tidak ada lagi harga. Presiden kita nyawanya diambil, sudah ada harganya. Mau soal ada yang presiden mau mati, tidak bisa. Niku. Nah, salah satu dari tanda Allah mengabarkan supaya kita bersegera. Kenapa tandane? Jadi tadi maknanya adalah kita penduduk akhirat. Buktinya apa? Kita disuruh bersegera. Tandane apa? Kita disuruh bersegera itu tandane pun ketinggalan nek iki sami ketinggalan tandane. Iku teng musala, teng masjid, iku sok teng rumah, gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek teng pengumuman ngoten pripun Bu? Ana sripan. Ngoten nggih. Sopo yang tilar dunya? Bijing melihat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ana sripan. Sopo yang meninggal dunia? Kaya niki sopo terus ngoten nggih. Padahal suatu saat nanti akan tinggal pikirannya. Masih lama atau tinggal sebentar, kita tidak ada yang tahu. Yang akan diumumkan sinten Bu? Mboten sopo, kowe aku to jebulane. Bapak Ibu bisa merasakan mboten? Sopo sing diumumkan jebul jenengku to? Itu ketika kita sudah meninggal, nanti kita merasa seperti itu. Yang masjid diumumkan, sopo yang saya meninggal? Loh, kok jenengku? Kok alamat rumahku? Oh, jebul aku wis mati to iki. Begitu. Orang yang meninggal itu dia tidak merasa meninggal, hanya aku ki ngejak omong karo bojoku karo anakku kok dolan nyaut ya. Makanya orang yang meninggal itu kalau baik itu disegerakan untuk dimakamkan.
itu bagi orang yang baik. Jadi mboten ento. Wah, tadi anake senang luar negeri. Akhirnya harusnya dikubur secepatnya, lekubur biji. Wong sudah meninggal wis direpoti kalau wong sing urip. Wong urip itu pancen gawene gawe repot. Wis dalan terus gitu. Iki kok dalan geronjal-geronjal. Di aspal hot mix. Wis di aspal hot mix ya dikeki gundukan. Angger liwat cedul. Gundukan ini tinggi Pak mengendalikan bedora kebun gitu. Ini dia membuat cedulnya yang bagus lah, kalau cedulnya dhuwur banget. Nah, ini kok membayangke awake dhewe wong lanang iki sing ora hamil kuwi. Duk ngoten. Nah, napa meneh iki ibu hamil kalau lewat di situ. Repot. Niki Bapak dan Ibu sekalian, satu memberi kabar bahwa kita bukan penduduk dunia. Yang kedua, di dalam bulan Syawal ini Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Surat Al-Baqarah 186. Kalau tadi surat Al-Imran 133. Terhadap hamba-hambanya yang bertakwa, kita diperintahkan oleh Allah berpuasa di bulan Ramadan itu la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Ciri orang yang bertakwa itu orang yang melaksanakan puasa pada siang hari di bulan Ramadan dan melaksanakan qiyamul lail, sholat tarawih di malam hari bulan Ramadan. Itu dua syarat utama. Enten iktikaf, enten tadarus Al-Qur'an, wonten infak, wonten pengaosan dan lain-lain, itu sedaya sunah-sunah tambahan-tambahan. Amalan yang besarnya adalah siang hari berpuasa, malam hari melaksanakan qiyamul lail, utawi sholat tarawih. Makanya hadisnya bunyinya ada dua, man soma kali man koma. Man soma yang berpuasa di siang hari, dan man koma yang sholat malam, yang sholat lain di malam hari. Maka Allah kabarkan ketika kita sudah melaksanakan perintah Allah seperti itu, Allah katakan fa inni qaribun, aku sangat dekat. Dados para bapak, para ibu, saat-saat seperti ini panjenengan niku merasakan atau tidak, sadar atau tidak, Allah itu sangat dekat dengan kita. Cuman karena kita tidak paham, kita tidak tahu, kita tidak bisa merasakan, akhirnya fasilitas istimewa yang diberikan oleh Allah hanya untuk kita, Bapak. Hanya untuk kita. Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan, katakan hai Muhammad, wa idza sa'alaka, dan apabila ada yang bertanya kepadamu, wa idza sa'alaka, apabila ada yang bertanya kepadamu, siapa kepadamu? Kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ibadi, dari hambaku, fa inni qarib, maka katakan aku sangat dekat. Jadi saat ini Bapak Ibu sekalian, Allah itu sangat dekat dengan kita. Tetapi jiwa kita, hati kita, hawa nafsu kita yang membatasi, sehingga tidak bisa merasakan bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Jadi kan penting ya Bapak Ibu kita ketahui tadi, satu, kita penduduk akhirat. Yang kedua, saat ini Allah sangat dekat dengan kita.
ketiga, uji da'watad da'i ibadah. Dan kalau kita berdoa, kita dikabulkan oleh Allah. Dijamin. Pak Arif berani menggaransi, insya Allah saya tidak, karena ada dalilnya. Uji da'watad da'i ibadah. Kalau hambaku itu berdoa kepadaku, aku kabulkan. Nih, kalau pun dengan kita dari kabulkan pun, itu kan menurut ilmu itu Bapak. Menurut ilmunya Allah itu dikabulkan. Ada motor yos PHP gitu. Kalau ibu bapak merasa itu etok-etok, panjenengan termasuk orang yang merugi. Karena semua doa-doa kita itu akan disempurnakan oleh Allah balasannya. Setiap kita berdoa pasti dikabulkan oleh Allah, tapi tidak pasti dikabulkan sakit-sakit. Jadi kula niki asring cerita sawangnya begini. Nggih, betakipun napa betakipun niku? Betakipun wingi kula mboten sengaja nggih to. Pak Kadar mboten sengaja ningali TV. Lah kok pas pertandingan sepak bola Indonesia lawan Malaysia merebut medali perunggu. SEA Games itu loh Bu. Lah adu penalti. Adu penalti. Skoripun niku 2-2. Jadi Indonesia ngegolke kalih, Malaysia ngegolke kalih. Teng adu penalti niku. Tapi Malaysia satu kelas penendangnya sudah menendang kelima, ngegolke 2. Nah Indonesia ambil penendang keempat, ngegolke 2. Berarti Indonesia masih ada satu penendang lagi. Nek lenendang iki gol, berarti Indonesia sing menang. Nek lenendang iki mungkin saged ditepis kali penjaga gawangnya, berarti perpanjangan penendang boleh. Paham ya Ibu? Nek bapak-bapak pasti paham. Lah, kula niku lek tak ayat niki. Nah, niki bapak ibu penendang terakhir niku disoting tembung itu disoting. Sing Malaysia pemainnya, officialnya, pelatih itu apa? Sing pemain Indonesia, nggih, terus officialnya, pelatihnya itu apa? Saat ini kalau tak tanglet kali itu, kira-kira Lindo Malaysia pripun? Gol, anak itu karena Indonesia sing menang. Malaysia Lindo pripun? Gusti Allah, muga-muga boten gol. Niku dongane Malaysia. Nggih Islam lho Malaysia niku. Terus dongane Indonesia kita pripun? Niku nek cara sing dadi Gusti Allah niku panjenengan lajeng ngabulke pripun? Ayo. Lo katanya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iki sing Malaysia ya Islam, ya sregep Islam, gitu. Tak kabulke ora gol. Iki sing Indonesia ya Islam, ya sregep Islam, tak kabulke gol. Engko nek tak kabulke gol aku diprotes karo Malaysia. Nek tak kabulke ora gol aku diprotes kali Indonesia. Jadi Allah mengabulkan itu dengan ilmunya. Iki ilmu terbaru nih. Nek ilmu sing kula aturaken kan kalau wingi gitu, jaluk duit kabeh DKI. Itu duit kabeh sakniki. Berhenti dunia ajeng teng pom bensin tutup gitu. Pegawainya wis duit kabeh. Wah, anake dongene ajeng nempur beras nang warung ya tutup. Mbok dhewe kok warung tutup ora buka, duit wis akeh.
Terus ini mudah-mudahan dapat menambah kefahaman kita bahwa setiap doa kebaikan itu pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi tidak pasti ngabulkan itu harus sakit-sakit. Sebab kalau sedaya sakit-sakit berhenti kehidupan itu tidak bisa lagi berlanjut. Ngaten Bapak Ibu, terakhir sebagai penutup, sebenarnya masih ada satu ayat lagi kita lanjutkan besok. Nah, kados pundi awake dhewe niku supados fasilitas yang diberikan oleh Allah itu tetap ada, bersama kita. Allah selalu dekat dengan kita. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Sampai kapan fasilitas ini diberikan kepada kita? Sampai kita selalu menjaga apa Bapak Ibu? Menjaga prestasi ibadah puasa kita. Monggo nanti puasa sunatnya, monggo sholat tahajudnya, kalau puasa sholat tarawih, monggo bacaan Al-Qur'annya, monggo ini setiap hari Ahad ada infak-infaknya, dan semua amal-amal soleh yang lain. Insya Allah kalau itu semuanya bisa kita jaga, maka tidak hanya di bulan Syawal ini, tapi akan terus berlanjut di bulan-bulan selanjutnya sampai kepada kita bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Insya Allah. Maka tentu Bapak Ibu, waktu bersama cekap menjadi akhiri sangat nanti mau di barokah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat-Mu ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami semua berdoa mohon kepada-Mu ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina, waj'alna hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alna mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah kefahaman ilmu agama kami, karena sesungguhnya di dalam ilmu agama ini bergantung amal ibadah kami. Perbaikilah kehidupan dunia kami ya Allah, karena sesungguhnya di dunia ini Engkau hidupkan kami. Perbaiki pula akhirat kami ya Allah, karena sesungguhnya di akhirat kelak Engkau akan mengembalikan kami. Wahai Allah, jadikanlah hidup kami di dunia ini sebagai ladang amal ibadah bagi kami, dan jadikanlah kematian kami suatu saat nanti ya Allah sebagai tempat istirahat kami, mendapatkan ampunan-Mu serta balasan surga-Mu ya Allah. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khatimahu wa khairu ayyami yawma alqaka fihi. Wahai Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah umur di penghujungnya, sebaik-baik amalku adalah amal di penutupnya, dan sebaik-baik hariku ya Allah adalah hari saat aku berjumpa denganmu ya Allah. Allahumma la tada'lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah
jadikan pengajian ini, majelis ini menjadi pengajian majelis yang Kau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini ya Allah menjadi perpisahan yang Kau jaga dan Kau pelihara.